Kemunculan Frodro secara langsung membuat Qin Yichen membatalkan rencananya untuk melawan. Dia menerima kekuatan aturan dunia yang baru saja dia pelajari dan tersenyum ringan. Itu hanya diskusi. Senyum di wajah Qin Yichen agak kaku. Bagaimanapun, menurutnya, masalah ini sangat sederhana. Tetapi Qin Yichen tidak memiliki objek pelatihan. Vijita adalah target dia datang untuk berlatih. Efek setelah kontak ini sangat signifikan, terutama ketika dia dengan jelas merasakan pentingnya lawan ini. Mengandalkan pagoda biji, Qin Yichen memahami aturan dunia dengan kecepatan tercepat, dan mampu secara langsung meningkatkan efektivitas tempurnya. Kupikir jika aku terus bertarung seperti ini, aku akan bisa memahami lebih banyak aturan dunia. Tapi sekarang lebih baik, Frodro berinisiatif untuk melompat keluar dan menghentikan konfrontasi dirinya dan Vijita. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lain hari, aku harus bertarung dengan Vijita. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, ekspresi Qin Yichen tidak menunjukkan ketidakpuasan. Bagus. Melihat bahwa Qin Yichen baik-baik saja, Frodro tiba-tiba menarik napas lega. Dia diam-diam berterima kasih, tetapi untungnya dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk menentukan identitas Qin Yichen. Jika Qin Yichen menderita korban di atas ring, kedua pria besar itu tidak boleh menelanjangi hidup-hidup. Yang paling penting adalah bahwa di tangan dua pria besar ini, tidak ada ruang dan kesempatan baginya untuk melawan. Jika ini menyinggung Qin Yichen, bukankah itu berarti menyinggung kedua pria besar ini? Diam-diam memuji kewarasannya, Frodro menatap Vijita dengan wajah tidak puas. Ceritakan baik-baik, mengapa kompetisi seperti ini, aturannya? Siapa yang menyuruhmu menyakiti orang di arena? Di permukaan, dia memarahi, tetapi diam-diam, Frodro tidak lupa mengirimkan suaranya ke Vijita. Urusan hari ini sangat rumit. Kamu dapat menemukan alasan untuk asal-asalan dulu, dan aku akan berbicara denganmu sendirian ketika aku kembali. Jangan khawatir. Mengapa aku pernah berutang padamu? Apakah ada pilihan untuk Vijita sekarang? Itu tidak apa-apa. Kecuali Vijita, orang lain tidak punya pilihan saat mereka muncul di Frodro. Mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki hak untuk berbicara. Ketika atasan mereka berbicara, mereka dengan cerdas dan diam menerimanya. Vijita menundukkan kepalanya dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Aku tidak peduli. Aku tidak menyakitinya. Itu bukan aturan yang dilanggar. Ketika sampai pada masalah ini, Vijita marah. Meskipun dia juga mengerti bahwa akar penyebab kemarahan ini terletak pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang kasihan padanya. Namun pada akhirnya, emosi membutuhkan pelampiasan. Melirik Qin Yichen dengan kejam, Vijita mendengus dingin. Ingat, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Meninggalkan kata cinta, Vijita langsung meninggalkan cincin itu. Qin Yichen mengerutkan bibirnya. Tidak pasti siapa yang beruntung. Qin Yichen memang dalam posisi yang kurang menguntungkan kali ini, terutama ketika dia menyerang biji tower sebelumnya. Qin Yichen secara pasif bertahan dan tidak punya rencana untuk menyerang. Bagaimanapun, lawan menggunakan kekuatan suci dan berkah dari aturan dunia, dapat dikatakan bahwa saat latihan dikeluarkan, tidak ada kemungkinan gagal, dan itu hanya bisa dilawan. Oleh karena itu, sebelum Qin Yichen memahami aturan dunia, dia tidak punya cara untuk menghadapinya, dia hanya melihatnya dengan ringan. Setelah saya menguasai beberapa aturan dunia, saya mulai melawan. Lain kali, tidak akan ada banyak masalah. Qin Yichen tahu semua informasi dari Vijita, bahwa pada saat mereka bertemu dan saling berhadapan, Qin Yichen akan datang untuk membunuh titik kematian lawan, dan tidak akan ada keraguan. Pada saat itu seharusnya bukan serangan Vijita, tetapi dia jatuh ke dalam pertahanan pasif. Siapa yang beruntung, itu mungkin terjadi. Kata-kata Qin Yichen membuat Vijita ragu sejenak. Begitu dia menoleh, dia berjalan keluar tanpa memberi wajah Frodro sama sekali. Frodro memandang Qin Yichen dengan sedikit malu. Dia memiliki temperamen seperti itu, jangan ganggu dia. Frodro masih ingin menjelaskan. Di mana dia bisa memikirkannya, Qin Yichen tidak terlalu memperhatikannya dan meninggalkan cincin itu. Siapa yang memberitahu Qin Yichen bahwa dia memiliki pendukung? Meskipun Athena tidak mengatakannya secara langsung, dia pasti bersembunyi di kegelapan untuk membantu dirinya sendiri. Qin Yichen tidak akan memberi orang-orang ini lebih banyak wajah sekarang. Setelah meninggalkan cincin, Qin Yichen melirik ke arah yang ditinggalkan Vijita, dan bersenandung. Qin Yichen yakin Vijita akan datang kepadanya lagi, jadi senandung ini untuk Vijita. Setelah menggambar kemarahan Vijita, Qin Yichen langsung meninggalkan kamp. Ke arah yang tidak bisa dilihat biji pagoda, kepala sekolah UI Qin Yichen sedikit terangkat. Sungguh karung pasir yang bagus, jangan lakukan itu tanpa alasan. Meskipun metode ofensif Vijita tampaknya serupa dan kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia masih memiliki sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya. Dan ada banyak kekurangan dalam dirinya. Qin Yichen masih berpikir tentang itu. Cobalah satu persatu, bersikap baiklah dengan para ksatria di dunia ini. Mereka bentrok.
Biji pagoda adalah target pengujiannya. Qin Yichan bahkan memikirkannya. Selama dia memiliki inovasi dalam teknik budidaya di masa depan, dia bisa mencoba biji pagoda. Pikiran angan Qin Yichan berantakan. Di sisi lain Frodro buru-buru menemukan Floreline. Meskipun kedua pihak memiliki hubungan darah, ini adalah pertama kalinya Frodro menemukannya secara pribadi. Floreline sedang membantu JR menyiapkan hal-hal yang dia butuhkan untuk pesta makan malam. Flo Zuoer muncul tepat di sampingnya dan menjelaskan urusan Qin Yichan sebelumnya kepadanya. Kakak yang baik, kamu harus membantuku. Ikuti aku, dan berikan penjelasan kepada penguasa cahaya. Jika kamu kesulitan melihat ke belakang, selama kamu mengatakan sepatah kata pun, kakakku akan berjanji padamu. Setelah mendengarkannya, Floreline sama sekali tidak memperhatikan saudara murahan ini, dan menamparkan meja dengan tamparan. Tiba-tiba, meja itu runtuh, dan banyak hal yang disiapkan di atasnya menghilang pada saat ini. Karl, aku akan menyelesaikan akunmu nanti. Kamu berdoa agar aku tinggal di sini. Jika angin itu karena kamu, aku pasti akan membunuhmu. Karl merasakan hawa dingin di punggungnya. Tidak baik menyinggung siapapun, tetapi menyinggung wanita gila Floreline. Bukankah ini mencari kematian? Itu terjadi bahkan jika Karl mengira hatinya cukup besar, dia masih tidak tahan dengan tekanan. Tidak bisa menahan nafas. Hei, aku tahu aku tidak akan setuju dengan kata-kata Bijita, dan aku tidak akan menjadi sasarannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di Biji Tower. Memikirkannya saja, Bijita masuk dengan wajah sial. Sialan. Jika Frodro muncul, aku pasti akan menghajar anak itu. Kenapa dia tidak ada di sana ketika dia melakukan hal-hal baik, dan dia ada di mana-mana dalam hal-hal ini? Apakah dia tikus?